bila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam حضرة أسماء السماء عن العبود من حضرة الشيخ القدير جدا حضرة الشيخ ومسلم المدن حضرة الشيخ أشرف عبد الله البنجري من حضرة الشيخ أشرف أنوار بن أسماء البنجري من حضرة الشيخ أبو من بلال البنجري ولجنا شيخنا ومعلمنا وزوجتهم وذريتهم الله يغفر له ويرحمهم ويرد درجاتهم لله ويبون بأسرار الأنوار وعلوم بين الأخرى مرضى حضرة أبينا وأمنا ولأمنا ولأمتنا ولخالنا ولخالاتنا ولأجدادنا ولجدتنا والآخرين بعد المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ولن يلعن الله النبي قربنا وقواربنا وخودا وتقل عبد قلبنا والموتى الإسلام بلا مهنة الأمدان جيسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Halaman 160 itu seberapa? Waqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa sharatil hadratu mu'assyisun ay mu'assyisu qulubihim ilaiha wa uwuna wa fiha yaskulun. Maka jadilah hadrat, maka jadilah hati orang, yang hati orang itu kemarin sudah terdana, terduduk di hadrat Allah. Maka hatinya itu fasaratil hadratu mu'assyisu qulubihim ilaiha. Maka jadilah hadrat itu menjadi hatinya, dan hadrat itu yang ada di hati orang yang sudah terduduk di hadrat Allah itu adalah di dalam hatinya daerah tauhid yang sempurna. Lalu jadi kemarin apabila hatinya sudah berada di hadrat Allah, kemarin kurang hendak di hadrat Allah itu kemarin syaratnya 3. Kita sudah 3, hanya Tuhan menghendaki hatinya itu hadrat Allah. Apabila sudah di hadrat Allah, maka diberi Allah macam-macam. Jika sudah diberi Allah macam-macam, fa sholatil hadratu, maka jadilah hadrat yang ada di dalam hatinya itu menjadi daerah tauhid yang sempurna bagi orang itu. Dan hatinya itu menjadi hadrat yang sempurna, yaitu tauhid yang sempurna. Akan tempat turunnya, akan tempat nurnya, dan berhentilah di hadrat itu segala hati orang-orang yang arifillah nang duduk di tauhid. Segala hati mereka kepadanya Allah, mereka itu mengambil tempat terkala malam segala fitnah, dan diamlah mereka itu di dalam diam senantiasa. Artinya apabila mereka sudah terduduk hatinya di hadrat Allah, kemudian maka hadrat itu menjadikan kesempurnaan tauhid bagi orang yang terduduk di hadrat itu. Jadi apabila sudah di hadrat Allah itu hati mereka maka mereka itu menjadilah hati mereka hadrat sempurna, hadrat tauhid nang sempurna. Jadi di dalam hati mereka itu kada lagi nang lain ingatannya atau pegangannya
lalu menjadilah hati mereka itu hidup. Dan menjadilah hati mereka itu bercahaya. Arti cahaya itu artinya di dalam hatinya sempurna ketauhidannya. Apa mereka itu kadada nang pertama nang dianu kecuali Allah pada dahulu. Ada kita kita nang berdahulu. Terkadang makan aja kok makan. Terkadang makan aja. Kada ingat apa. Bismillah kadang apa kadang itu sudah melambangkan kita. Kalau kayak bubuhannya ini hatinya sudah menjadi hadrat tauhid, apa-apa mereka Tuhan berdahulu hanya dawiyan. Dan hati mereka tadi bercahaya dan nurnya, dan berhentilah segala hati mereka kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah mereka mengambil tempat tatkala malam segala fitnah, dan diamlah mereka. Artinya apa fitnah ini? Ya fitnah ini jangan kada ingat dua apa-apa. Arti fitnah itu kada ingat lawan Allah, ada kalanya ingat lawan dirinya, diri seorang, nah fitnah juga. Artinya arti fitnah itu selain ingatan itu lawan Allah, fitnah artinya tatkala malam segala fitnah. Arti malam itu hanya gelap, ada tarang. Kalau orang yang hatinya tarang berarti isinya tauhid di situ kan. Kalau kayak kita kadang tadi ini kan mengesahkan orang yang duduk di situ, dan hati mereka diamlah hati mereka tadi di hadrat Allah. Jadi hati mereka itu di situ aja, ada lagi yang lain yang timbul hadrat itu, yang bagana di hadrat situ aja. Cuma kamarian di sini uyuh benar bang, uyuh bang. Pertama syarat 3 kamarian, jika sudah syarat 3 dipenuhi hanya Tuhan membuka. Jika sudah dibuka Tuhan, lalu kurang itu hatinya hidup terus. Hadratil hadratu mu'asyishu qulubihim. Jadi hati mereka ini hidup hatinya lawan Allah, apa-apa ingat, apa-apa ingat. Itu artinya hati mereka hidup sudah. Dan apabila hati mereka hidup dengan nurnya Allah, dan hidup hati mereka itu adalah mereka selalu mengambil sesuatu tempat kepada Allah. Nak apa-apa Allah dulu, nak apa-apa Allah dulu. Ingat orang kenapa jadi kau inya mengingat? Karena inya sudah menjalani jalan yang tidak itu. Dan diamlah mereka senantiasa bahwasanya ya, dan mereka itu kepada Allah, dan mereka mengambil tempat tatkala malam segala fitnah. Dan diamlah mereka, arti diam itu hati mereka ini ada lagi yang lain nanti pun selain Allah. Ada apa-apa Allah dulu, ada apa-apa Allah dulu digunakan. Kan apa mereka ini kawan kayak ini? Karena mereka menjalani jalan suluk. Orang-orang itu mereka suluk. Nah, jadi pun hendak hati di hadirat Allah disuruh mengambil suluk. Apabila ada suluk berawal, itu syaratnya tak? Syaratnya suluk ini pelanggannya macam-macam, tapi syarat mutlak suluk itu kemarin 3, bahwasanya ini meyakini seluruh urusan agama, dunia, akhirat, semuanya itu di bawah kuasa Allah. Itu satu tuh. Yang kedua pula
bahwasanya ini yakin bahwasanya dunia ini adalah tempat kesedihan, dan meyakini yakin bahwasanya dunia ini adalah tanah ada kekal dan akhirat kekal, dan apabila dia menggawe akhirat maka hatinya gembira. Itu syarat keduanya. Jadi apabila orang hendak mengambil suluk, 3 syarat ini wajib ada di awak Quran itu. Apabila di awak Quran itu ada dalam 3, ya mau. Syarat yang kedua, apabila urusan akhirat hatinya senang, gagah, gembira, senang. Tapi kalau urusan dunia mengolerinya, kan kebalik kita. Kalau kita masalah dunia gagah. Padahal apa aja naik cari di dunia ujung-ujungnya habis juga. Apa aja naik gawi untuk akhirat, walaupun kadada hasilnya di dunia, tapi suatu saat kita kembali kepada akhirat. Mahadang sudah gawi ikam naik gawi di dunia ini, mahadang sudah bisa di alam sana. Kenapa jadi mengoler masalah akhirat ini? Kita ini patuh manuhanakan benda, patuh manuhanakan dunia. Contoh, apabila begawe ujadikan pasti dapat hasil, pasti kalau umumnya. Padahal itu belum tentu. Ada orang begawe kayak anak gajian, kemudian bosnya diutang dulu, kan? Ada pasti kalau wujud aja urusan akhirat kadada hasilnya kelihatan di dunia. Lalu kita mengoler urusan akhirat itu mengolernya kan ada upahnya. Kalau dunia sore pagi pegawai, sore tuntung dapat lalu semangat pegawai. Akhirat mentang-mentang ada upah nang kelihatan lalu nah kayak kada kau jadi dah kada kau ngambil suluk entah. Syarat kedua orang nama hendak mengambil jalan suluk, bahwasanya di dalam hatinya dia meyakini dunia ini tempat duka cita dan tempat nang panah. Apa aja nikam ada di dunia habis. Apa aja gawe nikam untuk akhirat, untung nikam suatu saat nikam kembali kepada akhirat. Lambat laun kembali kepada akhirat. Lalu kita ini melihat nang banda di kadada lalu mengoler. Tapi kalau masalah dunia, nah itu kan banyak hasil ada manuhan. Lalu akhirnya secara kada langsung orang itu sudah manuhankan dunia. Lalu ma'alahakan akhirat, padahal akhirat ini ikam 100 tahun hidup yang mati juga banyak. Syarat kedua orang suluk, apabila urusan agama, apabila urusan akhirat ini senang. Ibarat tenaga itu 10 kali lipat semangatnya tuh cakap awak. Ada kita pun masalah dunia cakap awak, tapi kalau masalah akhirat habis pikir. Kalau habis pikir lah beriuran, hati habis sikit itu beriuran, kurang berjikir itu kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 beriuran aja guru ngoler. Kalau masalah akhirat oler mana tuh. Tapi kalau masalah dunia anak kayak ini kan kata kau suluk ada pembeli jalan suluk. Jalan suluk itu artinya yang kedua tadi, apabila urusan akhirat artinya semangat. Ada bahasanya tuh tidak mengambil kata ditangkirnya dahulu. Karena dia yakin gawian akhirat inilah nama Adam ikan kembali dari dunia, walaupun badannya ada lagi di dunia. Belum ada. Kalau dunia kan ikan bagawi ada hasil, lalu karena ada hasil semangat ini. Padahal ikan tartibu bisa guys.
ikam duit biasanya ikam duit sebanyak-banyaknya ikam duit ikam habis dua karena hukum dunia hukum dunia itu ngaran dunia ini baharu kadang akal habis semiliar habis 1 triliun habis. Jangan masalah duit nyawanya penyawaan seorang kan habis harus apa nyawa mata nyawa itu aja karena ada lagi malik kan cabuti orang kalau butingan pasti sudah kenapa nyawa itu jadi orang nang suluk ini jalan nang mami suluk nang kedua masalah akhirat ini lebih semangat ketimbang masalah urusan dunia. Yang ketiga, ia yakin bahwasanya seluruh rezeki dunia dan rezeki akhirat dan rezeki agama semuanya sudah dijamin oleh Allah. Jadinya kada jadi hatinya ini kada lagi keikut kalah ada lagi hatinya keikut aku nyawan aku apabila kada bagawi kada bedu. Kalau orang suluk 3 syarat ini harus ada sudah. 1, masalah akhirat semangat. Yang kedua, yakin urusan beratkan urusan Allah. Yang ketiga, dia yakin rezeki dunia, rezeki akhirat, rezeki agama itu sudah dijamin oleh Allah. Jadinya masalah dunia ini kan memikirkan, tapi tak pikir karena hatinya itu kan tak pikir. Ada kita masalah akhirat, nah pikir kita la ilaha illallah. Kalau masalah dunia kan ada gambian enggak? Baik, ada hasilnya kan berarti seorang sudah kada langsung secara kada langsung sudah menuhanakan dunia jika jangan kada bagawi kada bedu karena kawas suluk sudah keyakinannya di dunia. Kalau orang suluk itu dari syaratnya 3 hanya dibuka Tuhan muhadasah mujalasah mukasyafah karamat yang ada kurang. Orang suluk itu kemarin syarat ketiga inya yakin rezeki dunia akhirat agama Tuhan sudah menjamin. Jadinya kan mikirkan lagi tahu gawi aja lagi dunia sampai waktunya begawi sampai waktu beribadah hatinya kan ada lagi risau apa kan ada risau lagi ini sudah yakin. Inilah syarat orang anak suluk. Makanya kayak buah kita nih anak mencari murabi mursyid jelas tolak orang hati kamarnya ketahuan orang sudah di orang kayak ini kan. Hanya datang hanya ngarang seorang disambat orang assalamualaikum guru salam anu guru si anu anak belang mudah pian ngarangnya si anu dia orang langsung mursyid mengalih aku benar anak mami suluk ya orang itu mami suluk itu si guru tapi hatinya dunia sudah menjadi Tuhan. Nah hal ini benar. Makanya orang suluk ini diantara 1000 nah kalau mau uyuk pangannya syarat 3 itu basic. Jadi orang salih ini syarat yang ketiga ini yakin rezeki dunia akhirat agama sudah dijamin oleh Allah. Jadi ini masalah sampai gawi dunia gawinya pegawai dunia ada di dalam hati ini apabila aku pegawai ini aku dapat duit nyaman aku ada adanya kayak gawinya sudah ingatannya terima Allah yang bantu lagi. Wa kullu dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Ini yakin seluruh binatang aja masalah dunia ini sudah dijamin Tuhan rezekinya. Nang maksiat kah, nang taat kah sama. Nikmat diberi sama 24 jam, rahmat sama diberi 24 jam. Orang maksiat 24 jam juga ini diberi waktu. Orang taat 24 jam juga. Jakanya nang maksiat ini 23 jam aja, berarti ini rugi 1 jam. Kadang sama nang rugi siapa? Seorang nang kada babi nang kada memikirkan tuh nang rugi
hari-hari nanti orang salih ini namun tiga itu diamalkan dianggap dalam hati. Jadi ibadah gawian dunia, gawian akhirat, tinggal gawi jadi cuma kadang lagi nangla lainnya tuh. Syarat yang kedua apabila urusan agama, urusan akhiratnya semangat bisa. Garing dalas garing yang bagi kaum di dasarnya kalau masalah akhirat. Kalau kita garing sedikit lah, apa ya garing kayak ngapa saya semangat harus sembahyang aku lah kan saya semangat aja kan sembahyang. Ya apa nak sakit lah, nang itu tak. Lalu orang-orang yang diberi oleh Allah tiga inya jalani, tiga syarat inya gawi hari-hari dalam hatinya syarat tiga syaratnya tak selalu diingatnya tiga syarat itu setiap apa-apa gawian dunianya kah, gawian akhiratnya kah, gawian agamanya kah, tiganya tuh tiga-tiganya selalu diingatnya di dalam hatinya. Ada seorang kadang di dunia sudah, tapi kalau masalah akhirat ya apa jawabannya datang repeh. Kalau dunia cacat apa kan syarat orang suluk artinya apabila urusan akhirat lebih gembira. Makanya di antara orang-orang suluk nanti di antara 1000 satu bisa hampir di antara 2000 satu ada nanti. Apakah nangka itu kada kau diusaha kawan tapi seorang dua nang malah latih gawian dunia digawi, gawian akhirat digawi. Cuma apabila menggawi itu jangan menuhankan sesuatu tuh, jadi tinggal gawi aja tuh. Lalu lawas masanya kada sehari 2-3 hari kada setahun. Lalu orang menata tanam pohon aja menjadikan itu aja belum tentu hidup. Bibit minta tanam bibit belum tentu hidup bibit untung juga tinggi sehari 2 hari 3 hari 4 hari ketinggi sedikit untung tak ada mati tah jalan. Setahun begonol batang sedikit, 2 tahun begonol, 3 tahun akar banyak, belum tentu jadi lagi. Bisa aja kena penyakit mati. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun belum jual lagi. Ampalan aja berbuah setahun sekali itu kan apabila berbuah kan apabila hidup jualnya tak. Cuma jadi syaratnya orang saleh itu dulu tiganya tak. Apabila urusan akhirat ini gembira benar senang kelapak yang hanya bahasa orang itu kalau masalah akhirat itu kelapak nangkai orang kelaparan enak makan bah nangkai itu urusan akhirat kurang ada kita kata kalau urusan akhirat mana kalau urusan dunia nangkai orang lapar hendak makan terbalik di sini terbalik minta anak yang terbalik ikan buat begawi di dunia ini duitnya habis juga mati kena apa ikan bawah ada paribasanya tak. Maka 20 menuhankan dunia merasa dunia mau digawi dapat hasil lalu senang gembira karena apabila digawi dapat hasil. Jika menggawi ibadah kada dapat hasil pada akhirat itu menggawi akhirat yang kekal ikam suatu saat kembali kepada nangka kekal apa yang akan bawa di situ. Dunia ini masih untung kawan. Kalau akhirat itu sudah kasih balas itu ada kolek beli menangis darah itu malah kau tabung ada kau beli nanti. Kalau ya Allah itu makan aku sejam barang aku hendak bujur urusan akhirat ya Tuhan
akal ikam lagi hidup di mana-mana. Bahasanya kayak itu tuh. Tiwas ya Tuhan. Tiwas. Ubari akal kali dipakai. Ubari hati kali disuruh berpikir. Apalagi gitu nih kan. Nah, itu kayak seorang suluk. Jadi orang yang sudah suluk lawan Allah, dibukakan oleh Allah, diberi oleh Allah macam-macam kerataan. Lalu hati orang yang suluk ini hatinya selalu hidup, dan hatinya inilah tempat Allah. Jadi nangkai bahasa baitullah. Nah, sadrul mukmin baitullah, qalbul mukmin baitullah. Hati kurang beriman itulah rumah Allah. Nah, itu sejarahnya. Artinya hatinya tenang. Lawan pulang apa-apa Tuhan berdahulu. Hendak apa-apa Tuhan berdahulu. Hendak ke WC Tuhan dulu diingatnya timbul. Hanya berjalan ke WC. Hendak keluar WC pulang Allah dulu diingatnya, hanya menggerakkan itu apabila sudah yang kayak ini duduk kan mengesahkan orang yang sudah tabuka. Di orang yang tabuka tuh kayak kejadiannya. Tapi sebelum ini mendapat anak kayak ini, puyuhnya minta ampun. Goreng kata awal, lagi awal-awal orang melawan itu panggilan nafsu. Makan tak kau baca, minum lebih banyak, begadang tak banyak. Begadang itu begadang ibadah, dan ibadahnya pun ini menyorong. Kadang dia penuh banyak pak. Kalau ibadah dia penuh banyak untuk tangguh benar ya. Lalu serongan. Kalau itu serongan melatih muraqabah, melatih musyahadah, melatih ingatan, menyorongkan kita. Awas nanti orang tak, tapi itu kira-kira tak, tapi itu losinan hancur sudah. Tasbih itu 40 pagar. Al-Quran berapa biji sudah nang paculan hilang namanya. Ada kalanya lagi tulisannya berapa biji sudah nang hari-hari tak. Hari-hari itu artinya bukannya kan bagawe. Kan ada urusan akhirat digawe, ada urusan dunia digawe. Arti orang suluk tuh seluruh gawian digawe. Tapi hatinya yakin seluruh urusan dunia nah digawinya, seluruh urusan akhirat agama itu Allah di bawah kuasa Allah. Kada kuasa dirinya. Lalu nya kada hoyo amun seorang nang merasa nambah apa-apa beribadah seorang, nambah gawe di dunia seorang, kalian doa Allah apa-apa ini puyuh ini. Manusianya kada ada basic kuatan Tuhan yang bantu seorang merasa lalu ini buahnya imbas sudah terbuka hati mereka oleh Allah, dijulung macam-macam oleh Allah, dijulung macam-macam di hati. Nah ini di hati, bukan di mata hendaknya. Ilmu di hati juga, karamah di hati dua, muhadasah di hati dua, jinak lawan Allah di hati dua. Kada dari mata, kada dari batis, kada dari tangan. Nah itu mereka. Lalu jadinya apabila sudah langkah itu jadinya, maka hati mereka ini selalu hidup, tapi hidupnya ini selalu lawan Allah. Hatinya tak hidup lawan Allah, hatinya tak apa-apa Allah. Lalu ingat tak Allah dulu hanya apa-apa nah kita. Allah dulu hanya
apa-apa, artinya hatinya itu hidup hatinya lawan Allah. Ada kita hidup dengan hati dengan sendiri, mendodok aku, nasihat aku, seorang ya uyuh enggak, uyuh dapatnya masalah pada dalam kuatan. Lalu jadi menjadi diamlah mereka pada waktu gelapnya, artinya di dalam hati. Lalu Allah jangannya bahasa kurang tuh Allah membagana berdiam di hati kurang itu tak. Jangannya Tuhan tuh ke tempat, ya tempatnya di hati bebuhannya tuh. Makanya Allah Ta'ala tuh ada rumah Baitullah qalbul mu'min, Baitullah di hati bebuhan orang beriman, disitulah rumah Allah. Jadi Allah tuh ada di masjid, ada di sajadah, ada di kiblat, tidak ada. Kiblat itu arah aja, arah hati kiblat itu arah melaksanakan syariat Rasulullah bah yang ada kiblat. Jadi ada kiblat terus ada menghadap kiblat. Jadi itu salah satu syarat sembah yang bukannya Tuhan ada di kiblat. Karena Rasulullah mencontohkan kayak itu. Lalu kita kayak itu juga menuruti dan kita menuruti itu pun belajar itu orang bilang tak kenapa guru belajar pulang ke situ. Kalau emangnya kita menghadap kiblat Tuhan berada di kiblat pemanya berdirian tidak ada. Kemarin masjid kurang sudah dibuka hatinya kepada hadrat kursi, maka diberi oleh Allah hatinya itu muwajjahah amanah aja inya menghadap di situ Allah ada lawan para sekinya nang dibukakan Tuhan dan itu. Baitul mu'min, qalbul mu'min baitullah. Makanya para aulia Allah, orang-orang soleh, pandangan mereka itu sangat kita perlu. Di dalam hadis ada hadis kursi, ikam begana di hadapan aulia walaupun lawasnya tuh kayak mau yakin talu aja, tapi di hadapan situ di tempat itu maka seitu juga Allah memandang. Allah memandang lewat mana? Lewat hati si wanita. Dan Tuhan jadi Tuhan bertempat di rumah bebuhan, di hati bebuhannya. Kita kan tahu di mana Tuhan berada. Hadap kiblat. Ya Allah, minta sampai subuhnya nggak ada apa-apa. Ya Tuhan, aku ada di kiblat. Kena di masjidnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, datang assalamualaikum. Ini jin yang datang. Lalu hadratnya tuh, jadi seolah Allah Ta'ala kan seolah para aulia tadi. Maka hati arifillah, hati para aulia Allah itu hidup beserta Allah. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala itu di dalam hati tubuhannya itu. Jadi anak tahu Allah memberi rahmat dua seorang melalui tubuhannya. Para orang soleh jangan lawan kita, jangan umpama atau peribahasanya kita dihadapannya, hati dihadapannya itu duduk di wilayah situ, walaupun duduknya itu kayak memacah kulit intalu aja. Saya itu Tuhan memberi rahmat. Jangannya ada dari orang soleh ini, di mana dapat rahmat soleh? Minta Allah, ya Allah, minta rahmat. Mana aja? Ada Tuhan ya? Mana? Dan udah.
Lalu di hati para orang soleh atau nam tabuka tadi, hati mereka hidupnya hati mereka lawan Allah. Jadi kapan mereka memandang, di situ Allah memandang juga. Ini apabila sudah tabuk, kan terbuka, kalau mengisahkan terbuka. Dan diamlah mereka itu dengan diam senantiasa, ya ini bahwasannya PL mereka. Nah, jadi diam ini maksudnya seluruh apa yang digawi oleh orang yang sudah terbuka tadi, PL namanya gawian mereka di diam. Diam itu artinya apa? Allah dulu didahulukan, Allah dulu didahulukan, hanya apa? Nah, diam artinya hati diam tuh ada seorang lah, amun seorang dulu hanya Allah dulu itu seorang, nah ada Tuhan ada jadinya. Ada ini kan mengesahkan tadi, anggaplah ini surat hadratu ma'asyisu qulubihim ilaiha ya'lu'una wa biha yaskunun. Allah berganda di hati mereka, peringkatnya hati mereka ini ya orang soleh, para aulia. Nah, jadi Tuhan karena bubuhannya ini hijabnya sudah dibuka oleh Allah, hati mereka itu hijabnya, jadi mereka lawan Allah itu kadada terinding. Kita dipandang oleh mereka sama Allah nampak juga memandang, karena Tuhan berumah di wadah bubuhannya. Kita berdoa mati-matian, bubuhannya santai berdoa, ya kita khusyuk, ya Allah, jam doa, banyak lagi meteran, ya pepayanya tuh. Nah, itu mengisahkan orang yang sudah mengkayai tuh, makanya orang bahari orang soleh. Saya kira orang soleh itu selalu memandang, hati memandang itu selalu ingat lawan seorang. Selama orang itu ingat lawan seorang, orang yang sudah hati terbuka dari lawan Allah, orang itu ingat lawan kita. Selama orang itu ingat lawan kita, saya tunjuk kita dapat rahmat dari Tuhan, dapat pandangan dari Tuhan. Makanya orang bahari lah. Orang belajar membaca Quran atau apa gitu. Nah, jadi alasan macam-macam, kayak satu tinggal satu tangan lah mengaji tuh ya, atau belajar membawa satu tangan. Jadi anak kulit pastilah diting, cuma pura-pura tating, padahal dasar diting enggak, tapi pura-pura tating enggak. Orang kulikan sudah belajar, lalu si guru bahasa simpul, lalu dapat sapu tangan, lalu si guru ini medihir ke sapu tangan nih sambil ingat ampun siapa ini, ampun siapa ini si guru. Selama si guru ini memandang lawan sapu tangan ini, saya itu juga Allah memandang lawan ampun sapu tangan. Nah, itu syarat orang bahari. Itu syarat tentang bahwa seorang lawan Allah karena awal, dimana Tuhan beritahu hati seorang ligat bakara ketangga hijab sih kebanyakan. Kalau kau merasa, jangan merasa masalah dunia dan akhirat aja kita sudah beda. Kalau masalah dunia kita kuat, kalau masalah akhirat mengolah, nah itu buktinya kita sudah. Itu buktinya kita kadang kayak bubuhan. Kayak buahnya, kalau buahnya itu sudah kayak itu lah. Kalau masalah akhirat, satunya. Kalau masalah dunia, nah ini kotor kepala. Lihat aja kayak buahnya, garing, segaring-garingnya sampai waktu bangunnya. Ada kita, nasihat dan sembahyang kada, tak ada, puasa kada, garing magingnya kada lalu. Lihat aja berbuahnya dan
sudah mangkai itu tak kejadiannya. Gawe akhirat, gawe dunia digawe. Kalau suatu saat alam manusia dibalik Tuhan karena ini sudah jadi kebiasaan. Subuh, anak subuh bangun, tahajud gini itu, padahal orang garing uyuh banar garing, jangan hitungan dokter, hitungan manusia atau penyakit ini uyuh banar sudah. Tapi apabila sampai jam 6 itu siga orang duduk, nang kayak orang nang kadaga bangun subuh kebiasaan lagi sehat sampai jam 8 sampai jam 9 hanya hampir duduk di saja. Jadah jam 8 hanya gawin di dunia orang itu lagi sehat lah. Pas garingnya maka kayak itu gawin lagi sehat tadi garing sampai gawian nang lagi sehat tadi jam 3:30 dinya ke dalam impus sibak di awak paculinya bayang bodoh banding nang kayak biasa lagi sehat. Baik, nah kaya kan garing sampai jam 8 tuntung sampai diserap sambung sampai doa kebiasaan inya sudah tuntung sampai doa siup rabah pulang liut pulang karena pulang jam 10 amalan hari-hari tadi baca dalil laginya sehat jam 10 tuh baca dalil atau umpama malam baca dalil siang begawe. Jadi apabila sampai waktu akhiratnya ikut sibuk di awal paculnya pulang tak duduk pulang kebiasaan lagi hidup hanya sejam membaca dalil sejam tuh kayak orang wiges tuh bang ini hatinya hidup hatinya lawan Allah ada kita hidup hati lawan dunia dapatnya garing. Nah Allahu Akbar jangan menjadi subuh Allahu Akbar jangan menjadi garing sedikit artinya uyuh banar supaya sembahyang enggak takutan sembahyang nang garing ini takutan sambah karena dia takutan sembahyang muninya lagi hidup lagi sehat kayak itu Johor itu juga sebelum Johor kau aja makan garing deh orang Johor Allahu Akbar mari dingin kan kada ada hidupnya lalu lawan Tuhan. Kalau buahnya nang ini tadi anggapnya garing kayak akan gawiannya sebelumnya garing nah kayak itu Tuhan juga hidup jam berapa nya patut ibadah atau Tuhan begawe saya tuju Tuhan bantu itulah buahnya. Nah sudah tahu hakikat dunia terbuka bang sudah tahu. Ujaran yang sahir Sahibal adra akarimana minka binasra ya Aba Sahara wal Qasim wa Abdillah. Wahai orang yang sudah berisi hatro berisi Tuhan di dalam hatinya Anda, wahai orang yang sudah Tuhan Anda di hati orang itu, muliakanlah kami dengan sampean memandang kami. Apabila sampean memandang kami sama seperti Allah memandang kami. Artinya Allah memandang berarti memberi rahmat, memberi ampunan, memberi taufik, memberi hidayah. Nah saya pengoler rajin. Itu arti pandangan Tuhan, pandangan orang yang dapat nangka kayak ini tadi ya uyuhnya minta sebelumnya jadi nangka itu nah uyuhnya minta ampun. Jadi pada pohon itu kan belum tentu lagi buah, belum tentu hidup, belum tentu awal jangan hitungan orang tuh nangkanya sama, nangkanya kurang di tengah lah. Buahnya itu lagi berjalan menjalani 3 syarat itu sama nang kayak orang di tengah lautan kada lagi yang diikutin apa diikut
keyakinan hati jadi lawan Allah. Itu mereka tak. Lalu ujung-ujung tadi Tuhan memberi ini macam-macam dan sebagainya karena ini selalu lawan tuh. Apakah kalau kayak kita lawan kita? Nah, kalau kita kan kalau masalah dunia nomor satu, kalau masalah akhirat yuk benar, jangan khawatir ditunda. Baca Al-Quran jangan khawatir sahur barang. Kalau baca sahalaman pengoler benar. Kalau dunia tahan nih kamu 5 hari ada berkuringan tak. Kalau masalah akhirat 2 jam, sejam, 5 menit mau uyuhnya minta ampun, rasa gunung nama dindih. Kalau orang yang sudah terbuka tadi yang kita sahibal hadrar akariman minka dinasra ya basahra wal qasim wa abdillah. Itu punya syair aja, bunyi syair ini memadahkan orang Allah yang sudah berumah di hati orang itu tadi. Maka amun ikam hendak mulia, amun ikam hendak dipandang oleh Allah, amun ikam hendak diberi rahmat oleh Allah, amun ikam hendak diberi macam-macam oleh Allah, bapak lawan buahnya. Itu maksudnya entah. Mbak ikam bayang sampai subuh hadap Tuhan, hati ikam yakinlah Tuhan ada di situ. 1000 rakaat kamu sembahyang Allah kawai. Selama dia sembahyang mata tunjuk jauh ingat dua Tuhan. Cocok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri pulang 2 rakaat pernah diingat. Ada ini kan mengesahkan Rasulullah syairna sahibal hadrar akariman minka binasra ya aba sahra wal qasim wa abdillah. Wahai orang yang hatinya itu Allah sudah bergana di hati orang itu tadi, berarti ikam itu orang yang mulia. Karena sampean itu orang mulia, karena sampean itu sampean jadi mulia karena Allah bergana di hati sampean. Lalu sampean jadi mulia, maka berilah kami dua kemuliaan, wahai orang yang Allah bergana di hati orang itu. Wahai orang yang Allah sudah bergana di hati ikam, pandanglah kami wahai orang yang Allah sudah di rumah di hati ikam. Kita nama marah keluarnya tak kayak ini ikam nih mengoler ibadah bakawan lawan orang yang rajin beribadah sedikit banyak ikam tetap itu juta antal mukhatamad bihamadika tajallal aqtar anjirna nar bijahik ya Rasulullah. Antal mukhtar wahai orang nang Allah sudah bergana di hati ikam itu nah. Wahai orang yang Allah bergana di hati ikam, tolonglah kami dengan barakat ikam kami tajlal aqdar sesuatu nang ulah keruh nang ulah hati kami ini kadam nang ulah kami tadinding barakat ikam mudahan dinding-dinding di hati kami ini hilang sebagaimana hati ikam nang kada terhijab lah lagi. Anjirna minan nar, selamatkanlah kami dari neraka. Hati neraka ini ya tagar hati ta. Nama ulah seorang tahalam karena kau ingat lawan Allah.
itu neraka artinya. Jadi ini kayak neraka surga di awak juga. Apabila kemati kata neraka, hati kacau neraka. Hati senang surga. Maka hati senang ini dua aja. Bapak kawan Allah, bapak kawan Rasulnya, dua ini hati senang. Lawan Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Amun dua Allahnya sudah ilmunya beda. Amalnya kan cukup, ilmunya pemulihan juga. Lawan Nabi terbinan dulu juga, pakawan barang. Lawan bubuhan nggak kayak pakawan. Arti bakawan itu bukan nang dudukan bakanderan berokoan kada itu kawan nang ngabuah. Arti bakawan itu orang bawirid sorong bedo orang baca Quran sorong 14 aja, itu maksud bakawan. Lalu ajina minan, lalu hati itu tadi menjadi gembiranya hati ini nang awam ulang gembira itu Allah dan Rasul soalnya. Selain pada Allah nih, ada nangkonya malah gembira, bukti akan nih masalah duit. Kamar ini menjual tanah wakaf, nah wakaf, bayu 2M, lah senang nih, tanah dapat, duit dah dapat. Hari-hari belanja, lah 1 juta sehari, 1 juta sehari, 1 juta sehari, sampai saya duit yang kita sisa, sadih sudah nih. Terutupan sudah ibat rumah itu bak berapa SM lagi ini cukup berapa ini aku belanja pakai ini pakai itu, akhirnya habis sadih kena neraka pulang. Dah akhirnya orang penduduk neraka itu sedih. Nah orang dalam surga senang. Baca Tuhan siapa nama gawe ibadah, maka aku bari ini. Nah, itu orang nama masih penyembahyang nih. Hatinya tuh ada senang. Nah, surga datang. Surga. Allah perintah Nabi surga sudah. Mumpati gawe Nabi dapat rahmat Nabi sembahyang juga surga. Belajar bang dahulu. Rapat dapatnya belajarnya ya lawan orang nang basic ilmu, belajar pikir lawan guru pikir maksudnya bari ada orang padahal kurangnya kamu gawian kadada dari pegawai soalnya berjualan itu yang dijual jarum banang 2 macam saja. Lawas 6 tahun tadi jualan kakak itu yang jadi jual 6 tahun sampai 10 tahun. Ada lawasnya ini umrah serumah barakah jual tanah warisan. Nah jadi kan ada yang nang sugih lagi juga umrah buat jarum itu jual barakat jual tanah warisan. Kerekam dari lah jadi jual benang dua gawe aja benang lawan jarum. Nah hari-hari kamu nanti dijual makan kau ya cukup. Nah jadi atau orang yang banyak amalan. Orang sugih yang banyak yang ada duit orang ziarah kepada Rasul surga setahun sekali tulak umrah tulak haji parada tulak haji plus ziarahnya tiap tahun kepada Rasul Nabi Muhammad ziarah seorang angkat dari duit ini ada jual amalannya supaya ziarah Nabi
banyakin baca selawat. Satu kali membaca selawat sama hukumnya ziarah lawan 10 kali membaca selawat 10 kali ziarah. Arti ziarah itu adalah mendatangi orang melangi orang nambah duit kan tulak-tulaknya minyak orang tulak kesana. Seorang pada baduit beda selawat nah didatangi siapa? Nang ampun ngarenang disabar Allahumma sholli ala Muhammad nah batina dialani Nabi Muhammad itu. Jadi amalan umrah itu ada aja pada duit apalagi pun banyak pada selawat bacaan baca burda dalail bulan habsyi belum yang lain banyak benar kayak pahlawan Nabi itu kadarnya 2 jam baca burda 2 jam 7 seorang ke Madinah belang lawan Nabi di hadapan Nabi 2 jam Habsyi baca maulid Habsyi umpama 3 jam selama 3 jam 7 seorang dia bagana hadap di hadapan Nabi. Jadi orang baca selawat, orang berzikir, orang sembahyang pasti hatinya imbah tuntung, damai dan tenang hatinya. Atan duduk orang baca selawat Allah Muhammad ada tapi pikir dunia. La ilaha illallah ada tapi pikir dunia. Dan innalah mulai tenang. Makanya kalau mulai hati tenang itu Allah dan Rasul orang yang Allah sudah bergana di hati mereka itu hidup dan PL mereka tiada berlaku melainkan atas hukum hadrat Allah dan meniliklah mereka yang sudah dibukakan oleh Allah atau Allah sudah bergana di hati mereka ini lalu meniliklah mereka ini lawan Allah. Kalau ini ikam nonton piknik mengesahkan orang yang sudah tahu nonton TV. Nah ikam tonton TV ini orang main bola. Kenapa jika mau main bola? Karena ikam hobi main bola. Ikamnya aja sudah hobi main bola. Padahal di TV itu banyak lagi channel yang lain, ada yang paling perang, ada drama Korea, yalah. Tapi ikam lebih memilih orang main bola. Kenapa? Karena hobi katujuh di ikam. Si main bola. Kalau lapar, ada perasaan. Muntung masang, dior masang, kada berapa lahan. Nah hobi. Nah kayak itu tuh. Jadinya nih pada waktu nonton bola tuh lawan batis gol, dijamnya sekali, ukur tipe, kada masuk, nyumpah, dan sama nonton, gol mana aja, nggak siapa nih tanda ada. Karena batisnya tinjak-tinjak, kenapa menandang apa kasih itu, coba angkat kiri aja, nanti pandai kan tipe, nah kayak orang gak gila, pada palihan dari luar, nah kayak orang gak gila. Ini kan mengesahkan orang yang sudah tahu. Lalu fi'il mereka yang fi'il atau gawian atau tingkah laku mereka yang sudah terbuka atau yang sudah Allah bergana di hati mereka, maka fi'il mereka itu tergantung tilik hati mereka lawan Allah. Lalu apa? Dan jikalau pada jahilnya ada yang menyimpang, ada yang malalain. Kayak ikam sebelum menonton perang, sebelum ikam hobi main perang, ikam normal. 1 tambah 1 2 makan tahu nih padas nih masin tahu lagi pulang menonton kalian. Rokok masa beliau bisa rokok tapi ikamnya hobi
pelempar untuk makan, habis itu makan rokok sudah, buka channel TV Indonesia luar umpamanya Vietnam, pada nonton ikam hobi, ikam nang lain kan tujuh drama Korea kisah sedih di hari Minggu bener-bener kada tujuh kan hobi ikam nonton pelemparan lagi kalau nonton pelemparan normal ikam nyala nih ya mesin ini lombok pedas ini menliur masam rokok ini kopi lahir tahu aja nih tak nonton film yang perang karena hobi batis dan cagat sebelah belum cagat ini pulang duduk ambil aja pulang banyak samping atau lagi nih kopi kan berbulan atau uyah nanti minum tahu lainnya kan tahu lagi nya keramian seolah-olah ini terbawa ke dalam TV seolah-olah ini umpat juga peperangan TV jadi ujung-ujungnya pindah lain kalau lombok dimakan kan padas nah padangannya ini pikirannya kalahin kalau pada waktu nonton tuh pada waktu menonton pikirannya tabawa lawan hobi ini tujuan dan perang nah perang jadi uyah dimakannya ada masing-masing padangan padangan pelem masih masih main kamu sudah tuntung hanya karena keasaan hasilnya ini sudah tuntung main bola hanya keasaan bongkong batis nah batis kulitnya nah kayak itu tak lalu apa kurang nang kayak itu sudah lalu ada jahirnya pindah malala tapi menyalahi ini menyalahi bagi mereka maka mereka ini senantiasa di dalam dan senantiasa mereka ini dalamnya Allah karena Allah bukan di hatinya dan mereka ini di hatinya selalu lawan Allah walaupun gawiannya agaklah nah kayak tikam toh artinya tuh apa orang pakai ini tikam bapak dua bini nanti pun asik kan asik lah apa-apa kada tahu lah nyamuk kami ikut tidak tahu ya timbahnya kan apa biar lawak ini sadar itulah maka itu jawabannya. Jadi pada waktu nakaka itu walaupun pindah aneh orang anehnya mereka ini anehnya mereka menurut ikam nak melihat aneh kalau Allah Ta'ala dasar aneh ikam nak tolong Allah itu dasar aneh kenapa? Karena Allah ada bakal adalah kemenangan Allah Ta'ala bakal otak bedak kayak tetap kalau nak kaya ada tapi nya kita solo kurang nangka kayak ini tadi jadi sajian anunya ini terbawa apa nang sudah jadi pikiran katujuan perang apa ada tahu lagi tuh bang dikira orang apa kamangnya atau urusannya uyah kali gani lombok cambilnya aja atau di kadas lah nyari nggak karami pindah malalain kalau hujan itu jangan makan lombok ada apa dasar inya pikirannya belum di tempat pikirannya masih tanggal lain coba ini sudah pikirannya di tempat kayak kamu hendak makan lah buat apa tujuan hendak makan karena kamu hendak makan berarti kamu sadar olah makan lombok itu padas kan kamu tujuan hendak makan ada lombok kalau makan padas tapi kalau ikan naik kasih kan apakah angkop kacang mantan gitu ada perasaan udah nang bini apa nih kamu makan itu kacang belum bersama udah nang lagi sering kelaparannya tadi kada tahu lagi kacang bersama kada habis aja nang seperapat beli makan cukup berapa kan jadi malam Jumat itulah
senang karena yalah ini kan yang hari raya yang dana dari dua pemerintahnya cuma jadi manfaat itu jadi senang karena hari raya jadi mau ibu-ibu kadang terganyakan mana mau masakan itu hari raya nggak ada Sabtu juga kalau di Makkahnya kalau di Makkah hari Jumat hari raya jadi ukuf hari Kamis aturannya di Makkah itu ukufnya hari Jumat. Nah aturannya ukuf Jumat hari raya Sabtu aturannya. Nikah apabila Jumat ukuf hari raya Sabtu berarti haji akbar ngarannya. Nanti haji akbar itu ukuf bertepatan lawan hari Jumat. Nah, karena di Arab ini ada peraturan dahulu diulang oleh Raja Salman. Nah, Salmannya mati Pak. Nah, mengganti Faisal kalau bilang Salmannya mati. Jadi dia Salman kayaknya apabila musim haji bertepatan antara wukuf dengan hari Jumat atau haji akbar, maka gaji karyawan yang ada di kota Mekah Madinah itu dinaikkan 2 kali sampai 3 kali lipat. Anggap saya hitung aja gaji sebulan 5 juta. Apabila dinyatakan hari Jumat wukuf, maka negara Arab banyak rugi duit. Jadi Sekong dapat bulan itu Sekong dapat 15 juta, sedangkan karyawan itu jumlahnya jutaan. Di Makkah itu aja masjid Makkah atau masjid Madinah itu jutaan orang. Nambah gawe di situ kada cuma orang Indonesia, orang Thailand, orang Brunei, orang Afrika, seluruh dunia situ ada orang berbagawi, orang hendak mengabdi di situ. Apabila dinyatakan oleh Tuan Arab ukuf hari Jumat, Sabtu hari raya, maka bangsa Arab, pemerintah banyak keluar duit. Jadi supaya jangan keluar duit, lalu diubah ukuf hari Kamis, hari Jumat hari raya. Nah kalau kita di sini kita ada kepentingan, kalau duit ada kepentingan agama ada, kepentingan duit ada, kepentingan politik ada. Cuma kalau ada kita, apabila hari raya jatuh hari Jumat, maka boleh memilih. Kan ada 2 hari raya atau satu hari ada 2 hari raya. Pertama Jumat itu hari raya tiap minggu bagi orang Islam yang hukum fikihnya toh. Apabila hari raya jatuh pada hari Jumat, maka boleh memilih. Hendak umpat sembahyang umpamakan Idul Adha, boleh Idul Adha digawe Jumat bolehkah? Atau sembahyang Id kada Jumat aja nanti gawe boleh juga. Atau kada duanya boleh juga. Nah kada itu kada duanya kada alasan manusia sampai. Nah jadi itu hukumnya toh. Apabila hari raya jatuh hari raya apa aja, hari raya Idul Fitri kan. Kalau hari Idul Fitri jatuh hari Jumat boleh memilih